Kita lanjutkan perbincangan pemirsa masih bersama dengan Syefa Wicaksono Pitoyo, anggota Satgas COVID-19 dan juga Diki Budiman, pakar epidemiologi Griffith University. Saya mau ke Pak Syefa. Pak Syefa, tadi kalau dikatakan ini kebakarannya sudah di mana-mana begitu. Nah, kesiapannya seperti apa? Kalau kemarin kita mengutip sedikit statement dari pihak Pemprov DKI Jakarta bahwa angka yang dipublish ini merupakan akumulasi dari spesimen memang baru dikeluarkan begitu. Ini bagaimana? Apakah memang angka yang dikeluarkan ini menggambarkan betul mengenai kurva penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta pada khususnya? Jadi kalau saya boleh mundur sedikit, menyambung dari apa yang Pak Diki sampaikan tadi, bahwa bagaimana kita mengkonten atau menjaga penyebaran itu idealnya sebetulnya di lokalisasi di setiap tempat. Pada awal dulu bulan Maret itu sebetulnya ketika kasus pertama di Jakarta, kita sebenarnya mengusulkan bahwa Jakarta itu di lockdown, bukan sekedar PSBB, dalam arti bahwa pendanaan segala macam kita harapkan secara nasional untuk mengunci Jakarta. Kan orang ketika tidak beraktivitas tentu penduduk Jakarta butuh support, dan support itu tidak bisa diserahkan kepada Pemda. Pembiayaan secara nasional bukan berarti kemudian mau ngambil hak dari daerah-daerah, tetapi sebetulnya pembiayaan untuk melokalisir di Jakarta itu adalah untuk mencegah penyebaran ke daerah yang lain. Filosofinya demikian. Jadi mestinya kita bisa lakukan lokalisasi, tapi memang tadi sudah disampaikan ini sudah meluas dan mungkin PSBB untuk wilayah Jawa saja juga sulit untuk dilakukan untuk mencegah penyebaran, karena sebetulnya seluruh Indonesia sudah mulai, hanya beberapa titik seperti Nusa Tenggara Timur itu cukup sedikit, tapi relatif semuanya cukup banyak. Nah, terus bagaimana kita berusaha ya? Sekarang tentu kita tetap melanjutkan kampanye pencegahan yang 3M itu, kemudian kita berharap dengan penambahan adanya vaksin, tapi pada sisi yang lain kapasitas dan kemampuan kita menangani itu harus dinaikkan. Sekarang kita sudah mulai terus terang sudah mulai melihat memang kasusnya makin banyak dibanding dibanding bulan yang lalu, tetapi cara kita menangani kita tampaknya punya ke arah mortalitas atau kefatalitas itu menurun, sehingga kemudian kemampuan kita menangani kasus ini tampaknya bisa lebih baik. Tentu kita harus melakukan modifikasi kemampuan rumah sakit dengan menambah bangsal perawatan isolasi, kemudian juga reorganisasi petugas dari sisi petugas medis, dari dokter, perawatan, itu harus diatur ulang supaya kemudian pasiennya bisa tertangani. Itu kira-kira yang mesti kita lakukan, terutama di DKI juga, saya pikir di daerah-daerah yang lain ya, untuk Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah sekarang sedang meningkat, itu harus dilakukan itu. Di samping tadi ya kampanye dan juga nantinya kita berharap orang bisa memahami. Dan kemudian yang berikutnya yang kita perlu kerjakan dan bantuan dari media ini adalah kemampuan dari masyarakat untuk bisa menyadari bahwa saya berisiko atau saya punya gejala. Kan saya masih banyak temukan di lapangan, mereka itu bergejala sedikit dinafikan lah istilahnya, bukan ini gitu. Jadi kemudian mereka tidak melaporkan, ketika merasa tidak sakit mereka tidak melaporkan padahal sudah bergejala, atau kadang-kadang mereka masih takut untuk melaporkan karena kemudian dampak-dampak sosial yang mesti muncul. Nah, ini yang kita perlu bangun dari sisi sosial agar saling menolong dan bukan kemudian saling mengucilkan. Itu yang mungkin perlu kita sosialisasikan dan kita buat sistemnya di masyarakat. Oke, saya mau ke Pak Diki. Pak Diki, ini kalau Anda melihat apakah peningkatan kasus penyebaran COVID di Jakarta ini seberapa berbahaya atau seberapa berpengaruh terhadap gambaran peta penyebaran COVID di Indonesia secara keseluruhan? Anda melihatnya seperti apa? Jadi begini, memang betul yang disampaikan Dr. Syefa, kan pertama Jakarta ini walaupun Depok ya pada saat itu ya, jadi epicenter pertama itu kan di Jakarta nih ya, untuk pandemi kita. Dan yang membuat terkesan Jakarta seperti yang paling membara ya sebetulnya karena kapasitas testing tracing Jakarta ini jauh melebihi daerah berpenduduk besar lainnya di Jawa. Tapi kalau bicara eskalasi pandeminya, saya perhitungkan saat ini Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah jauh lebih serius. Dan itu berbahaya sekali ya, karena jumlah penduduk mereka yang tinggi ini, besar ini, tidak didukung dengan cakupan dari testing tracingnya yang memadai.
Jadi saya setuju dengan yang disampaikan tadi Dr. Seva, dan yang disampaikan bahwa Jakarta, kemudian juga disampaikan Jakarta datanya tumpukan gitu ya. Itu memang semua daerah, jangankan Indonesia juga ya, katakanlah Amerika juga tumpukannya, walaupun lag waktunya itu lebih singkat mereka. Tapi inilah mengapa kita lihat tuh trennya, pergerakan 7 hari, pergerakan 2 hari. Nah, kenapa saya bisa sangat confidence mengatakan kondisi jangankan Jakarta nasional ini memburuk ya, terutama di Pulau Jawa, karena kita lihat pergerakan per 7 hari dan 2 minggu. Dan yang penting diperhatikan juga dalam pandemi dengan karakter seperti COVID-19, dibandingkan pengalaman saya di beberapa pandemi sebelumnya, ini tuh lebih pas kita lihat tuh di tes positivity rate. Dan tes positivity rate yang sudah disampaikan 10% itu udah batas, karena kalau antara 5 dan 8% disebut moderat, pengendalian yang moderat, kemudian 8 dan 10% itu dalam kondisi kritis ya, serius. Kalau di atas 10% seperti secara nasional itu disebut pandeminya tidak terkendali. Artinya banyak penyebaran di masyarakat yang nggak bisa kita identifikasi. Dan situasi Jakarta ini berkontribusi besar itu karena jumlah kasusnya terdeteksi banyak akibat testingnya yang memadai, itu yang menjadi terkesan mewarnai begitu cakupan nasional kita. Padahal kalau katakanlah sebetulnya harusnya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur minimal tuh 30 ribuan loh tesnya sehari minimal. Dan mereka itu kalau saya prediksi tes positivity rate mereka antara setidaknya aja udah 15%. Itu akan banyak kontribusi lebih besar lagi yang akan ditumbangkan oleh 3 provinsi besar itu pada level nasional. Nah, situasi inilah yang tentu melengkapi apa yang diusulkan tadi Dr. Seva. Saya dari awal mengusulkan kita itu harus punya rumah sakit darurat, dalam artian jangan dikit-dikit pasien tuh langsung datang ke rumah sakit. Karena pasien ini kan banyak yang tidak bergejala, kemudian juga yang bergejala sedang. Nah, rumah sakit darurat, katakanlah kalau di beberapa tempat ada yang misalnya ini haji ya, fasilitas haji dijadikan rumah sakit, ataupun apapun lah, Polkes atau apapun, jadi rumah sakit darurat sehingga tidak sedikit rumah sakit kita ini bebannya berkurang dan hanya pasien yang memerlukan saja datang ke rumah sakit. Oke, kita masih ada satu segmen lagi untuk membahas hal ini. Jangan kemana-mana, pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk.